Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan cukup istimewa hari ini saya akan mewawancarai Nyoman Ardike. Kalau pemirsa mungkin nanti melihat wajahnya akan langsung kenal dengan siapa, dengan beliau ini siapa. Itu kita akan membicarakan suatu hal yang agak sedikit serius gitu, tapi dengan santai gitu katanya, tentang bagaimana sesana nyolahang atau menarikan rangda. Kenapa topik ini kita angkat? Karena memang ada beberapa kasus belakangan yang cukup menghebohkan, di mana terjadi peristiwa-peristiwa tragis ya berkaitan dengan kesenian yang cukup sakral sebenarnya, tapi membawa dampak yang fatal. Nah, ini akan kita ungkap. Kita sapa dulu narasumber kita. Tapi sebelum itu saya akan buka masker dulu karena ini juga sudah ada di kita jaga jarak itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bisa dibuka lagi? Iya, buka. Swastiastu Beliwin. Lebih Kater sehat ya? Sehat seperti yang Beliwin lihat. Dan kita hari ini ada di rumah beliau di daerah Tanguntiti ya? Ya, Banjar Jaka Tebel, Desa Tanguntiti. Dan di depan gedung pesimpenan ini ya? Bisa gedung pesimpenan. Ya? Karena dalam bahasa Tiang, gedong itu gudang. Ya? Jadi menyimpan barang yang terpakai tetapi saat ini tidak terpakai. Ya, jadi gedong itu bukan tempat menyimpan barang-barang bekas. Kalau di barang bekas namanya tong sampah. Jadi gudang. Jadi misalnya seperti tukang menaruh benda-bendanya di gudang. Jadi barang itu terpakai, tapi Pak Redi belum dipakai, disimpanlah di gudang. Ya. Jadi gudang itu penyimpanan yang bagus. Bagus ya. Dan di sini ada beberapa benda-benda sakral. Ini memang warisan ya, gitu ya? Ada beberapa warisan. Yang sebenarnya niki kan beberapa warisan milik leluhur. Yang leluhur itu yang di tahun 1600-an ke sini. Itu ada membawa beberapa benda sakral seperti keris, tumbak, lontar, dan beberapa atribut-atributnya. Mirip pribadi lah, aksesoris pribadinya. Yang tidak diperlina ketika leluhur dulu memperlina. Jadi masih saya wariskan. Iya, benda warisan dari leluhur. Seperti tike Klinder Bali misalnya ada di sini juga. Untuk menghitung pasah beteng kajeng, manis pengpon bagi kelion dengan aturan masing ada. Ya. Tetapi memang beberapa barang-barang baru kita sakralkan secara pribadi. Termasuk juga rangda. Rangda, barong, celuluk, semua. Yang punya barong yang menarik ini barong kuluk. Barong kuluk. Ya, yen bahasa ini ke barong cicing. Barong cicing. Jangan dihaluskan lagi jadi barong asu, barong cicing, karena cicing itu adanya dekat. Karena makanya di Beleleng kalau tidak ada kedekatan yang khusus tidak berani ngomong cicing. Makanya di zaman dulu ada sebenarnya disebut dengan cicing Gunung Agung, cicing Batu Kau, cicing Batur, adanya orang-orang terdekat dengan tiga institusi itu. Baik. Dan di sini juga ada rangda gitu ya. Berarti Jero juga dekat ya istilahnya dengan kesenian sakral ini ya, penarikan rangda. Dan beberapa waktu ini kan cukup menghebohkan gitu ya, ada kejadian-kejadian. Nah, kalau kita mungkin langsung pada bagaimana topik tentang sesana menarikan rangda itu memang ada semacam prosedur yang harus ditaati gitu ya. Ya, kemarin ketika webinar juga Ditang sampaikan bahwa untuk menjadi apapun ada etikanya. Menjadi pergina pun, pergina lawak pun kita harus belajar ngelawak. Kalau pergina rangda kita harus belajar menarikan rangda, belajar ngucap rangda, kemudian belajar memahami rangda itu apa. Nah, kalau ngomong etika secara ritual di Bali kan ada proses namanya proses yang disebut dengan sakralisasi. Nah, rangda ini untuk sakral apa untuk propan? Ketika rangda ini untuk propan, ya dijadikan ditempelan di depan rumah, kemudian dipentaskan hanya untuk pentas biasa, dia akan menjadi barang propan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan upacara, dia akan menjadi barang bebali. Makanya ada disebut dengan tari balih-balihan, tari bebali, kemudian tari wali. Nah, tari wali ini berkaitan erat dengan proses ritual niki. Tidak menjadi bagian terlepas, tapi bagian yang utuh. Nah, kalau menarikan rangda niki banyak proses. Satu, secara umur. Umur ya? Umur. Terutama untuk rangda yang bersifat bali dan wali. Satu contoh, ketika kalau tidak umur kita mateng, nak bali orang konden tasak. Yang cara bahasa nak tua pidan konden empat pabahan. Empat pabahan. Sehingga apa bahasa empat pabahan itu? Konden betengkuluk. Konden nyangkul putih. Konden magagelar nu lengah galang pabah, do nyemak gaine berat. Nah, sehingga kita proses ya dari Pewintenan Saraswati.
Pertama kita mau Winten Saraswati belajar dulu tentang sastra Rangde, pengucap Rangde. Rangde sebagai ratunya, makanya ada berbagai versi ucap-ucapan. Ada ucapan dari versi kita di Tabanan Jiang di Tiang Diki, mengambil memang pelajaran dari Mengui Dumun. Guru Widya di Mengui, kemudian ada beberapa ngambil pakem di Bangli, Puri Bangli. Nah, ada beberapa mengambil pakem di Gianyar. Ucap-ucapan itu sudah beda-beda ya? Beda-beda, karena ucap-ucapan itu tergantung juga dari segi siapa gurunya. Makanya syarat yang pertama mutlak belajar Rangda adalah meguru dulu. Harus meguru ya? Meguru, kalau tidak meguru tidak legal. Dan megurunya harus jelas, tidak boleh Jelas. meguru di YouTube tuh nggak boleh. Nah, ini kan mungkin meguru di YouTube bisa meguru di TikTok lagi. Nah, sama dengan belajar tentang jurnalis, kalau belajar Di jurnalis ya harus institusi belajar resmi dengan ya. jurnalis. Ya, Oke. belajar ngerangde harus dengan guru Rangde. Nah, cuman di Mengui guru Widya. Oh. Nah, kemudian makin ada juga kakak di Tiang Beli Sokir, itu penari Rangde. Rangde ya, Memang beliau? penari Rangde, memproduksi kalau bahasanya. Oh. Ya, beliau memproduksi Rangde karena di rumahnya juga sangging termasuk. Sangging, ya. Sangging. Nah, kemudian setelah itu belajar proses tike, sastranya, belajarnya, kemudian puwintenannya. Kalau akan mau ngiring hanya sebatas hiburan, boleh saja. Hanya puwintenan Saraswati cukup. Tetapi kalau nedunang betara, Ya. ini Rangde duwe di pura. Nedunangnya itu harus betul-betul menjadi jan bangul tangganya. Oh. Ini harus kuat. Makanya siapa yang boleh nedunang, siapa yang berhak nedunang, kala kapan nedunang itu harus jelas. Harus ada jelas. Harus ada. Jadi kalau misalnya makin kebanyakan Rangde sesangi. Sesangi kini misalnya saya di Bali TV buat lomba tari Rangde. Tiang juara satu nyemani udalan di Puran Beli ini tiang ayah beli. Oh. Rangde sesangi. Rangde sesangi. Rangde sesangi. Beda dengan Rangde memang ritual. Iya nodalan di Puro Dalem medue Rangde, modalang Rangde, jelas tukang pundutnya siapa. Biasanya pemangku atau memang sada gitu. Kemudian di dalam tidak ada Rangde, tetapi Rangde dipusah lunga ke dalam ketika puja wali, ini boleh menarikan. Yang ada kaitan, maka di sini disebut dengan Purana konsepnya. Oh. Jadi ada keterkaitan cerita-cerita kuno niki. Jadi betara ini mesemeton ya betara itu. Nah, itu boleh melakukan. Sehingga di sini yang di Puro Dalem ada, di Banjar ada. Ketika proses diundang di Banjar, ke Puro Dalem dulu Menastirte. Menastirte, Mangku Dalem Dedon, baru kita mulai prosesnya. Berarti itu memang ada syarat-syarat khusus yang sangat sakral dan tidak boleh sembarangan sebenarnya. Intinya kalau kita mau yang sakral, maka kita harus sakralkan prosesnya dan kita sakralkan diri kita. Ya, kalau belajar dari beberapa kasus ya katakanlah yang sampai mohon maaf ya tragis yang tewas meninggal ditusuk dan segala macam, ini kan Jero melihatnya kenapa? Faktor usia. Ya. Banyak kasus ini karena usia ya. Usia masih betul. Muda ini, ya? Satu usia, dua faktor tempat. Faktor usia dalam sloka disebutkan taki ning swaka Guno Widya Semaro wisaya ruang puluh hing ajuse tengah hing tuwuh sadu wacana gogonte pati lareng almu tanu pegurukan. Masa muda masa menuntut ilmu. Setelah 20 tahun kejarlah asmara, baru boleh menjalin asmara rumah tangga. Setelah Semaro wisaya tengah hing puluh ajuse setengah umur setengah ya, misalnya 40 ke atas, baru kita boleh belajar tentang konsep kehidupan. Belajar berbicara, bertutur kata, disebutlah dia penglingsir. Nah, ketika sudah setengah abad ini kita untuk belajar proses kematian. Makanya melewat dari proses ini baru kita disebut matang. Botasa nyatu tasa perilaku tasa pangsing dimudo nganggu tasa karbit dan berat. Nah, niki usia ya. Usia, satu faktor usia, dua keturunan mempengaruhi. Walaupun ada keturunan, tapi kalau usia belum matang, belum layak. Belum layak, walaupun keturunan ya. Walaupun keturunan, Titiang, bapak dulu masih hidup ketika proses di Banjar, bapak, napi-napi bapak sama penglingsir di Jero Gede, nedunang ide betara begini, Titiang sudah ada. Titiang kan anaknya bapak. Jadi Titiang belum boleh, tapi ketika bapak sudah meninggal, Titiang melanjutkan. Kita melanjutkan, itu pun ketika usia sudah, ketika belum Titiang waktu masih kuliah, baru tamat kuliah, belum merasa bisa, Titiang serahkan ke kakak. Kakak Titiang dua, satu yang mundut Rangde sekarang, kemudian yang mundut Jero Gede, Ratu Gede sekarang, sama penglingsir Titiang di sini. Pun api nih, berdari nedon. Nah, ada sampun beli mau putang. Oke. Nah, itu harus ada etika tetap. Ada. Sing dadi ngelangkahin. Nah, kemudian yang terpenting kadang-kadang dari proses itu mesakapan.
Mesakapan iki puniki. Ketika seorang penari rangdo itu memiliki rangdo sungsungan pribadi, dia cenderung mesakapan. Nah, mesakapan dengan rangdonya, ngayap dengan rangdonya, nata bahwa ini rangdonya dia. Sama dengan ketika kita bawa sepeda motor, SIM-nya ini, BPKB-nya ini. Mesakapan iki. Nah, makin banyak juga setelah kasus-kasus kemarin, kita melihat banyak kasus sampura di beberapa tempat, satu di daerah barat, anak kecil juga. Ya. Akhirnya apa? Rangdo di Perlino. Dibakar ya? Ya, jangan sampai mengkambing hitamkan betara. Karena itu satu hal. Yang kedua, kita harus melihat dari satu sisi, yaitu batas wilayah rohani. Itu yang ini yang Titiang tekankan belakangan ini kepada semeton. Belajar boleh saja, sama dengan Titiang belajar naik motor, tadi naik motor di desa Kang Wang. Tapi kalau keluar sudah ada rambu-rambunya, kita harus punya SIM. Boleh belajar, kenapa tidak? Yang belajar nulis, belajar ngerekam boleh. Tapi kalau sudah punya SIM, sudah punya legalitas, sudah punya sertifikat, dan sudah punya usaha, baru boleh mengajukan proyek. Kalau enggak nanti BPK kena. Ya, betul. Ya, Niki. Nah, sehingga wilayah rohani ini memiliki pemahaman. Di wilayah barat, Batu Kahu sebagai hulu, di wilayah tengah Batur sebagai hulu, di wilayah timur Gunung Agung sebagai hulu. Beliwin barangkali bisa melihat, mumpung makin Dados Perajuru juga di Banjar. Di wilayah barat Batu Kahu dengan tataran wilayah Maha Awidya disebut dalam sastra. Wilayahnya adalah wilayah Kawisesan. Kita bisa melihat daerah Tabanan Rangdo Barong. Hampir tidak bisa melihat Barong Landung yang jegek dan aeng, karena simbolnya aeng di sini. Jauh selem, telek tidak ada. Gamelannya pun gitu, ranahnya pertiwi semua. Okoan, tek-tean, beleg ganjur, ngoncang begitu. Tapi ketika daerah tengah Batur, Kintamani, Bangli, Denpasar, belah Batuh ke selatan sampai ke daerah Nusa Dua, daerahnya adalah Maharata. Di sana mulai muncul ada Balong, Landung, jegek, bagus, jegek, aeng, bagus, aeng. Ada tele mulai muncul, kenten sisio jegek mulai. Kalau di daerah Tabanan Celona Narangnya langsung sisionya ngereh biasanya, tek-tekan pola. Di daerah timur di Maha Agung, Dangin Tukadondo, nah sudah mulai di Karangasem ini hampir tidak menemukan rangde. Ya, kita bisa melihat instrumen gamelan di tengah napi Semaran Dana, Semar Pegulingan, Gong Gede, Gong Kebiar. Di timur napi Selonding, Saron, Gambang, yang begitu. Jadi ini yang membedakan antara proses kita memahami tiga wilayah rohani. Sehingga Irago ada di Tabanan tidak boleh uju-uju ke Denpasar menunjukkan kemampuan kita karena wilayahnya beda. Yang Denpasar juga jangan ke Tabanan. Tidak boleh ke Tabanan. Tetapi kalau menunjukkan dalam tataran seni ya, monggo. Karena kebebasan kita berkesenian tanpa batas. Iya, betul. Contohnya saja sekarang celuluk TikTok tanpa batas. Nah, rangdo jangan sampai besok rangdo ngigel begitu tiba-tiba gabut ke kerepnya Selamat Raya Galungan dan Kuningan. Kan repot kita. Nah, karena tanpa batas. Nah, inilah kita gunakan dalam konteks sikut dan sukat. Sikut nekengken, sukat nekengken. Karena pelih nganggo sukat pangsi raga saling sikut. Baik. Menarik Jero. Saya tertarik sebenarnya dengan hal yang begini karena memang ini menjadi ranah yang dimana sebenarnya masyarakat juga memiliki ketertarikan yang luar biasa gitu ya tentang. Tapi karena waktu ini Jero. Tapi mungkin sebagai closing statement Jero, karena waktunya terbatas nih. Mau pertegas kembali Jero, bagaimana kita sebagai masyarakat memahami ini, berkesenian sakral ini, terutama rangde ini, apa yang mesti menjadi acuan paling utama Jero, supaya tidak terulang. Terima kasih semeton Bali semuanya yang menyaksikan tayangan Bali TV niki. Mari kita belajar untuk berkesenian secara intelektual dan secara sadar. Intelek dalam artian, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh belajar. Sadar bahwa menyadari apa yang kita miliki untuk kita lestarikan kembali. Seperti konsep yang dibilang sama Bali TV sebagai salah satu ikon Ajag Bali. Bagaimana kita menjadi matahari dari Bali, menjadi sinar terang, menjadi penerang dalam konsep mengajakkan taksu Bali yang kita miliki. Dengan cara apa? Dua hal. Nami dan ngewerdi. Apa yang kita miliki kita lanjutkan, apa yang harus kita lanjutkan kita kembangkan untuk generasi ke depan. Jangan selalu diidentikan dengan proses pembuatan. Dalam bahasa saya adalah ngawi. Banyak ngawi, akhirnya kita menjadi orang yang ngawi-ngawi. Ngiring belajar secara serius, belajar secara sadar untuk menjadi generasi-generasi pewaris Bali yang mulia niki. Baik, sukses Jero. Sukses.
Kok jadi serius ya ngomong? Tapi memang beliau ini sangat luar biasa, memahami sekali tentang, walaupun pemirsa mungkin sering melihat beliau tentang melucu sebagai sengap, tapi ternyata luar biasa, pengetahuannya sangat dalam tentang bagaimana kesenian tradisional, bagaimana yang sakral, bagaimana batasan-batasan wilayah. Ini baru saya kenal informasinya, ada 3 wilayah ini yang harus memang benar juga faktanya memang seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan kita manfaat untuk berkesenian dengan baik, dengan intelektual, kata Lambut, tidak ngawi-ngawi, sing ngawak-ngawak supaya kita juga selamat semuanya, apa yang kita lakukan memang bermanfaat untuk semua. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sukses semua, sampai jumpa. Terima kasih.